Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar masa pergerakan nasional yang ada di Indonesia. Mari disimak ya. Apakah kalian masih ingat dengan tokoh-tokoh berikut? Di sini ada Sultan Hasanuddin, ada Pangeran Antasari, Pattimura, Sisingamangaraja, Sultan Ageng Tirtayasa, Pangeran Diponegoro, dan Siles Papare. Ketujuh tokoh ini merupakan pemimpin yang berjuang melawan penjajah di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Apakah kalian ingat bagaimana akhir dari perlawanan mereka? Hampir semua tokoh ini pada akhirnya ditangkap dan harus gugur di medan perang sebelum Indonesia merdeka. Lalu, apa saja faktor penyebab belum berhasilnya perjuangan bangsa Indonesia di masa lalu? Yang pertama, perjuangannya masih bersifat kedaerahan. Yang kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Belum adanya persatuan dari seluruh wilayah di Indonesia. Lalu yang ketiga, masih bergantung pada pemimpin. Jadi ketika pemimpinnya sudah gugur atau pemimpinnya tertangkap, perjuangan atau perlawanan di daerah tersebut pun terhenti. Yang keempat, kalah dalam persenjataan. Yang kelima, Belanda menerapkan politik adu domba atau divide et impera. Yang berikutnya, selama masa penjajahan itu, kondisi rakyat Indonesia sangat amat memprihatinkan. Penyebabnya adanya penerapan sistem tanam paksa dan kerja rodi, di mana rakyat Indonesia harus bekerja keras untuk Belanda, namun banyak hak yang tidak didapatkan oleh bangsa Indonesia. Kondisi rakyat Indonesia yang seperti itu mencetuskan lahirnya politik etis atau politik balas budi. Apa itu politik etis atau politik balas budi? Ya, politik etis itu dicetuskan oleh Edward Douwes Dekker atau yang disebut Multatuli. Edward Douwes Dekker ini merupakan salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa. Beliau menuliskan penderitaan bangsa Indonesia selama penjajahan pada bukunya yang berjudul Max Havelaar. Apa saja isi dari politik etis? Yang pertama, edukasi atau pendidikan. Yang kedua, irigasi atau pengairan. Dan yang ketiga, emigrasi atau perpindahan penduduk. Sebenarnya masih banyak tokoh lain yang mereka peduli kepada bangsa Indonesia dan merasa bahwa penjajahan itu sifatnya tidak manusiawi. Beliau bersama teman-temannya mencetuskan untuk mengadakan balas budi karena selama ini bangsa Indonesia sudah bekerja keras kepada Belanda, namun bangsa Indonesia tidak mendapatkan apa-apa dari Belanda. Dengan adanya politik etis atau politik balas budi, pendidikan di Indonesia pada abad ke-19 mulai berkembang. Lahirlah golongan terpelajar yang berperan dalam upaya pergerakan nasional dan memunculkan nasionalisme bangsa. Golongan terpelajar itu membentuk organisasi-organisasi yang berskala nasional. Organisasi-organisasi ini memiliki kesamaan cita-cita, yaitu menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Apa sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan adanya pergerakan nasional di Indonesia? Ada faktor internal, penderitaan rakyat akibat penjajahan, lalu lahirnya golongan terpelajar dan cendekiawan, dan yang terakhir sejarah kejayaan hidup kerajaan. Sedangkan faktor eksternalnya yang pertama,
kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905, lalu masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi, dan kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan Filipina. Faktor-faktor ini yang membuat rakyat Indonesia menjadi sadar, lalu timbul keinginan untuk melakukan pergerakan nasional. Masa pergerakan nasional itu terdiri dari 3 masa. Yang pertama adalah masa kebangkitan nasional. Ini periodenya di tahun 1900-an. Pada masa ini merupakan babak baru dari perjuangan bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia tidak lagi berjuang dengan menggunakan senjata, namun melalui organisasi di bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Nama organisasi yang berdiri di masa kebangkitan nasional yang pertama ada Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indi Suparti, lalu Muhammadiyah. Kita akan membahas sedikit tentang organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta. Ketuanya adalah Sutomo, lalu pendirinya ada Sutomo, Dr. Wahidin Sudirohusodo, dan mahasiswa dari Stovia. Tujuan didirikan Budi Utomo adalah untuk mengumpulkan para pemuda Indonesia yang memiliki cita-cita yang sama, yaitu untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, karena Budi Utomo itu merupakan organisasi pertama yang ada di Indonesia, lalu didirikan pada tanggal 20 Mei, maka sampai saat ini, tanggal 20 Mei dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Lalu yang kedua ada masa radikal. Periodenya sekitar tahun 1920 sampai 1927. Karakteristik organisasinya, pada masa ini pergerakan politik menggunakan taktik non-kooperatif yang keras terhadap penjajah, lalu mendorong semangat kebangsaan dan persatuan melalui rapat umum, surat kabar, dan lembaga pendidikan. Nama organisasi yang berdiri pada masa ini adalah Perhimpunan Indonesia atau PI dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Masa yang ketiga adalah masa moderat. Periodenya sekitar tahun 1930-an. Karakteristik organisasinya, pergerakan politik pada masa ini menggunakan taktik kooperatif dengan penjajah. Yang berikutnya adalah memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat atau Volksraad. Nama organisasi yang berdiri pada masa ini ada Parindra dan Gerindo. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Kongres Pemuda. Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926, tetapi belum membuahkan hasil apa-apa. Lalu para pemuda Indonesia kembali berkumpul untuk membicarakan kembali cita-cita persatuan Indonesia. Kongres tersebut diberi nama Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II berlangsung pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Kongres Pemuda II dihadiri oleh perwakilan Indonesia dari berbagai organisasi seperti Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Pemuda Kaum Betawi, Jong Java, Jong Ambon, dan Jong Celebes. Hasil dari Kongres Pemuda II adalah yang pertama, lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman diperdengarkan dan diterima sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang berikutnya, Sang Merah Putih diterima sebagai bendera Indonesia. Lalu semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda.
Yang terakhir adalah diikrarkannya Sumpah Pemuda. Teks Sumpah Pemuda dirumuskan oleh Muhammad Yamin dan dibacakan secara langsung oleh Ketua Penyelenggara Kongres yaitu Sugondo Joyo Puspito. Ini adalah isi dari teks Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi, apa makna peristiwa Sumpah Pemuda itu? Peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 merupakan peristiwa besar yang tidak akan terlupakan oleh rakyat Indonesia. Mengapa? Karena melalui peristiwa itu, rakyat Indonesia menjadi sadar bahwa persatuan dan kesatuan itu sangat dibutuhkan untuk membentuk sebuah negara yang merdeka. Jika tidak ada persatuan dan kesatuan, maka mustahil sebuah negara akan dapat merdeka dari belenggu penjajah. Oke, sekian materi pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dipahami. Jika masih ada yang belum paham, kalian bisa mencari di internet atau kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian ya. Tetap semangat belajarnya dari rumah, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.